Shalom. Oh, masih kurang semangat nih, padahal hari ini kita memperingati kemerdekaan Indonesia ini. Shalom. Shalom. Sekali lagi, shalom. Merdeka. 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 Kita memperingati kemerdekaan Indonesia, tapi ada satu hal yang lebih luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus telah memerdekakan kita semua. Ada amin semuanya? Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia. Saya mau mengundang jemaat Tuhan untuk sama-sama kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Selanjutnya sama-sama saya mengundang jemaat Tuhan untuk kita membaca Pancasila bersama-sama. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Kita akan membuka ibadah kita di dalam doa. Saya mengundang Pak Hendri. Shalom. Shalom. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk ibadah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari Minggu 26 Agustus 2026 Tuhan. Kami ada saat ini tempat ini Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu sempurna Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini Tuhan. Kami saat ini Tuhan akan datang kepadamu ya Bapa. Datang akan memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman. Kami bersyukur kami masih bisa beribadah saat ini Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, sehingga apapun yang kami dapat terima Tuhan dalam pagi ini Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan Yesus, ya dan amin. Melalui hamba-Mu Pak Sugeng Tuhan, Kau urapi Tuhan Yesus. Jadikan firman itu menjadi rema Tuhan,
menjadi pedoman kami untuk menjalani kehidupan di depan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin Tuhan. Firman-Mu yang akan membangkitkan kami Tuhan, sehingga kami yang datang Tuhan dengan beban ataupun segala permasalahan kami Tuhan, dapat dimerdekakan Tuhan Yesus. Dapat kami melihat Tuhan bahwa penyertaan-Mu Tuhan itu ada pada kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang melayani, yang sehingga ibadah ini bisa ada Tuhan Yesus. Berkati mereka semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, awal sampai akhir dalam kebaktian ini Tuhan, kami benar-benar akan menerima firman-Mu Tuhan. Berkati juga keluarga kami yang bertalian darah Tuhan. Kami percaya Tuhan perlindungan sempurna terhadap keluarga kami Tuhan, yang tidak dapat diganggu oleh siapapun juga Tuhan, karena Engkau Tuhan Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut kebaktian ini dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, segenap jiwa, segenap kekuatan kita, untuk kita datang pada Tuhan dan kita bawa penyembahan kita. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Datang pada Bapa. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku kami bawa persembahan kami Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku.
usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Yang percaya sama-sama katakan, Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya. saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Ajaib perkasa perbuatanmu. Lebih lagi jemaat Tuhan katakan, ku nyanyi haleluya. Bawa pujianmu, bawa ucapan syukurmu, bawa penyembahanmu pada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang hebat, ajaib perkasa Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami mau nyatakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Lebih lagi kita katakan, kami nyanyikan haleluya bagi-Mu Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Di hidupku, kita berikan
dari kita. Haleluya. 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 Lebih lagi bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Terpujilah Tuhan. Semua bersuka karena Tuhan. Waduh, suaranya masih kurang semangat nih. Semua bersuka karena Tuhan. Merdeka. 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 Semua siap berjoget buat Tuhan? Minggu lalu kan dari timur ya, negara timur ya. Minggu ini kita dari Jawa. Jadi yang orang-orang Jawa di sini, kalau lidah saya agak keselipet, saya mohon maaf ya, saya mohon maaf. Kita nyanyi Gandol Gusti, mari kita sama-sama bergantung kepada Tuhan. Haleluya. Semuanya. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti Saben dino Rinongi Gandol Gusti Gandol Gusti Gandol Gusti Gandol Gusti Saben dino Rinongi Gandol Gusti Kulo amo prajoyo ora bakal diloko. Hey, selaminyo hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng. Saben dino kulungi Gandol Gusti. semuanya. Siap-siap. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dino rinongi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dino rinongi Gandol Gusti. Yeah. Kulo amo prajoyo ora bakal diloko nanging uripku mulya selaminyo atiku ayem tentrem atiku rasa seneng saben dino kulungi Gandol Gusti. Yuk jempolnya ya. Kulo amo prajoyo. Kulo amo prajoyo ora bakal diloko nanging uripku mulya selaminyo atiku ayem tentrem atiku rasa seneng saben dino kulungi Gandol Gusti. Lanjut joget ya. Shalalalalala, shalalalala, oh. Semuanya. Shalalalala, shalalalala, Sekali lagi. shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, Semuanya. sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang tulus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau lakukan, apa yang Tuhanku mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Semuanya. Ya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu
Shalala. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan ku mau lakukan, apa yang Tuhan ku mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Semuanya jempolnya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, Hey. suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Lagi. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Jemaat Tuhan saja ya. suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan aja. Hey. Yuk sekali lagi ya, kita sama-sama ya. Katakan pada Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Sekali lagi katakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Inilah arti merdeka yang sesungguhnya. Ketika kita katakan pada Tuhan, suka-sukamu Tuhan bagi kehidupan kita. Ada amin semuanya? Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita siapkan diri kita sepenuhnya untuk datang pada Tuhan dan menyambut kebenaran firman Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan,
berlimpah maupun kurang. Tetap Yesus yang mempesona hatiku, beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang. Sekarang ku ada. Oh Yesus, Sekali Yesus, selamanya Yesus. sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Jemaat Tuhan katakan, Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. dalam hadirat Tuhan saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Sekali Yesus. Sekali Yesus, oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Lebih lagi kita katakan sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Saya mengundang apanya Bapak Pendeta Sugeng Prasetyo. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi kita katakan, Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Ora masandara payasiki. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami muliakan, kami agungkan, kami besarkan. Karena segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Surgawi, kami ucap syukur. Pagi ini kami boleh beribadah kembali untuk mendengarkan sebagian firman-Mu yang memerdekakan kami, yang menguatkan kami, yang membimbing kami sampai kami masuk dalam rencana-Mu yang besar. Untuk itu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sucikan hamba-Mu yang terbatas ini. Demikian juga setiap kami yang mendengarnya. Kiranya kuasa Roh Kudus menuntun memimpin kami. Setiap perkataan, setiap ucapan sungguh-sungguh berasal dari Tuhan.
Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya apa yang kami dengar pagi ini merubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom. Tadi ada lagu Gandul Gusti. Bukan gondol ya. Kalau gondol itu menggigit. Kalau gandul itu kemanapun saja Yesus ada, kita ada. Jadi intinya adalah mengikut Yesus. Ya, dari bahasa Jawa. Jadi saudaraku, intinya adalah berbicara tentang mengikut Yesus. Dalam tema yang saya sampaikan di majalah ataupun di multimedia, berbicara pengikut Kristus yang sejati. Sehingga karena kita ada lagu tadi, maka saya ubah mengikut Yesus. Mengapa ini penting, saudaraku? Karena banyak orang tidak mengerti apa arti mengikut Yesus. Karena mengikut Yesus adalah orang Kristen. Jadi mengikut Yesus itu adalah kekristenan. Karena apa, saudaraku? Banyak orang Kristen mengaku Kristen tapi tidak mengikut Yesus. Mereka hanya mengikut sinode, mengikut gereja, mengikut orang tertentu, bahkan mengikut keluarga. Dampaknya, saudaraku, sangat besar. Gereja tidak mungkin ada pertumbuhan kalau prinsipnya tidak mengikut Yesus. Tadi saya sampaikan bahwa tidak ada pertumbuhan karena tidak ada kemerdekaan. Hari ini kita berbicara kemerdekaan. Kita coba baca Yohanes 8 ayat 32. Ya, kita baca Yohanes 8 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan apa sama-sama? Mereka kamu. Firman yang disampaikan ini kita akui, kita nikmati, dan kita masuk ke dalam hati kita, maka ada kemerdekaan. Hari ini atau kali ini saya tidak bicara lebar-lebar, hanya bicara bagaimana kita mengikut Yesus yang benar. Semoga firman ini memerdekakan kita. Artinya apa? Apa yang disampaikan dalam beberapa menit ini semoga memberkati kita, sehingga gereja akan mengalami suatu pertumbuhan. Kalau enggak, saudaraku, bertahun-tahun kita ya begini-begini saja. Tadi saya katakan bahwa banyak orang Kristen mengaku Kristen, tapi belum tentu pengikut Kristus. Sehingga kali ini saya mencoba menyampaikan firman Tuhan yang ada kaitannya dengan mengikut Kristus. Kita buka dalam suatu perikop dari Lukas 9 ayat yang ke-57 sampai 62. Kita baca berganti-gantian ya, supaya saudara juga aktif ya. Sebetulnya ini juga ada di dalam Matius 8 ayat 14 sampai 20, ayat 16 sampai 22. Sama, hanya saya akan ambil dari Lukas 9 ini ayat yang ke-57 sampai 62. Ini yang berbicara lah Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana orang mengikut Kristus. Bagaimana orang itu follow Jesus, gandul ke Yesus. Seperti apa sih? Jadi bukan mengikut orang, bukan mengikut gembala, bukan mengikut sinode, bukan mengikut keluarga. Tapi benar-benar ikut Yesus. Dan itu dikehendaki Tuhan. Yuk kita baca dari ayat yang ke-57, saya akan bacakan 57, kemudian kita berganti-gantian. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Sama-sama 58. Yesus berkata kepadanya, "Serigala punya liang dan burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya." 59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku."
Tapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. 60. Tetapi Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tapi engkau pergilah dan berkatalah ke 61. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau, Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. 60 sama-sama. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudaraku, dari pembacaan ini ada 3 kata atau 3 kalimat yang berbicara, aku akan mengikut engkau, 57. Demikian juga ayat 60, dengan ikutlah aku. Ini dari Tuhan Yesus. Dari yang pertama, dari kemauan kita. Aku ikut engkau Tuhan. Dan ternyata kalau kita baca dari Matius 8 itu lebih komplit. Yang berbicara ini ahli Taurat. Aku ikut engkau Tuhan. Dan yang kedua ini Yesus. Ikutlah aku. Dan yang ketiga adalah seperti yang pertama. Aku ikut engkau. 3 kali. Berarti apa? Ikut Tuhan itu adalah prinsip harus must to be. Harus terjadi. Kalau enggak, bukan Kristen. Bukan Kristen. Dan ini sejak permulaan Yesus memanggil murid-muridnya juga, ikut aku. Coba kita baca Matius 4:19. Matius 4:19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan apa? Penjala manusia. Jadi ikut Tuhan ada sesuatu yang diubah atas hidup kita. Jadi kalau nggak diubah, bukan pengikut Kristus. Matius 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikutnya. Yohanes 1:43 yang terakhir ini. Yohanes 1:43. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkatalah apa kepadanya? Sama-sama apa? Ikutlah aku. Jadi ikut itu ajakan Tuhan. Bukan ajakan manusia, pendeta. Kalau Tuhan yang mengajak, harus mau enggak? Harus. Jadi banyak di antara kita enggak ikut Tuhan. Sejak semula, ikutlah aku, mau aku jadikan. Banyak orang gak berespon, karena apa? Lebih mencintai dunia ini. Jadi saudaraku, jelas sekali bahwa ajaran Tuhan Yesus di dalam Lukas ini dan Matius, ya, ada sesuatu. Apa pandangan Tuhan terhadap orang yang mau ikut Yesus? Ya, apa pandangan Tuhan? Demikian juga pandangan Tuhan ada pada saudara saat ini. Prinsipnya adalah Tuhan tahu persis apa yang dalam hati saudara. Ya, tahu persis. Kalau kita baca, coba dibuka di dalam Yohanes 2:25, Matius 6 ayat 8. Tuhan tahu persis isi hati kita. Sekarang menengok hati kita masing-masing. Ini motivasinya apa nih ikut aku? Tahu. Kalau motivasi kita benar, pasti diberkati. Kalau enggak, omong kosong, mendingan enggak usah ke gereja deh. Jadi, hari ini saya minta dimerdekakan. Supaya ngerti panggilannya. Mengapa kita ikut Yesus? Karena sejak semula, ikut aku. Bukan rombongan untuk ikut-ikutan orang, bukan. Ikut aku. Setiap pribadi adalah diajak Tuhan untuk ikut Yesus. Demikian saudaraku, kita mulai dari yang pertama dulu. Karena ada 3. Ya. Yang pertama, aku ikut engkau. Ya. Yang kedua, ikut aku. Yang ketiga juga, aku ikut engkau. Tapi di mata Tuhan, itu berbeda-beda. Dan saya ingin saudaraku, kalau kita benar mengikut Yesus, pasti diberkati. Yuk kita baca yang pertama dulu. Ya.
Ayat 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau." Apa sama-sama? Kemana saja engkau pergi. Jadi kemana saja engkau pergi, aku itu. Ini sebenarnya orang yang ikut Yesus itu bukan hanya di gereja atau di mana-mana ikut Yesus. Di rumah, di perusahaan, di kantor, ada Yesus. Kalau enggak, saudaraku, kita bukan pengikut Yesus. Kelakuan kita di kantor, ya, kelakuan kita di rumah, itu ke bawah. Jadi kalau kita mengerti ini, saudaraku, waduh luar biasa. Ya. Coba kita baca Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi ikut Yesus itu tidak hanya di gereja. Dimanapun. Bahkan pelayanku ada. Kita itu pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Bulan yang lalu saya kata, ini hamba. Nuruti apa Yesus. Jadi bukan hanya di gereja. Di luar ke night club. Di luar, macam-macam. Kelakuan kita adalah mencerminkan suratan Kristus yang terbaca oleh setiap orang. Di mana? Di mana? Itu pengikut Yesus. Demikian juga yang pertama ini ternyata kalau saudara baca Matius 8:16 kalau saya dibuka, itu ternyata orang Farisi, orang ahli Taurat. Yesus, aku ikut engkau Tuhan, kemanapun aku ada, kemanapun engkau ada, aku ada. Kemanapun engkau ada, aku ikut. Ternyata saudaraku seperti saya katakan tadi, Tuhan Yesus melihat hati kita. Melihat hati orang Farisi ini. Maksudnya apa ini? Tujuannya apa ini? Ternyata kalau kita baca di Matius 8 ayat yang ke-16 sampai 22 itu berbicara yang sama. Aku ikut engkau Tuhan. Di atasnya ada. Mengapa orang Farisi ini, ahli Taurat ini minta, aku ikut engkau. Yuk kita baca Yohanes 8 ayat 14. Matius 8 ayat 14, 15 dan 16. Yohanes 8, ini sebelum ahli Taurat ini ketemu Tuhan Yesus ngomong ikut engkau. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Ayat 15. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Ayat 16. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kemasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita. Saudaraku, agaknya ahli Taurat ini melihat kejadian yang ajaib itu. Ibu mertua Petrus sembuh. Kemudian juga setan-setan kalah. Agaknya dia juga melihat bagaimana orang melihat mujizat yang Yesus lakukan. Belum melihat bahwa batu bisa menjadi roti. Ya, apalagi 5 ketul roti dan 2 ekor jadi ribuan. Wah, ikut Yesus luar biasa ini. Jadi motivasinya yang satu ini adalah aku akan aman. Setan pun kalah. Sakitku sembuh. Aku pasti diberkati kalau nempel Yesus. Bukankah sekarang ini motivasi seperti ini ada di gereja? Motivasinya cari berkat. Cari berkat. Ya, kalau ikut Yesus
pasti diberkati, tapi kan bukan tujuannya berkat, bukan. Nanti saya uraikan. Kemudian apa jawab Yesus? Ya. Ayat yang ke-58, Yesus berkata kepadanya, ayat 58 ya. Yesus berkata kepadanya, serigala punya liang dan burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi Yesus menjawabnya ketus tuh, kelihatannya ketus. Ikut aku nggak aman loh. Barang siapa membenci aku, membenci kamu juga. Ya. Yesus nggak aman. Kalau serigala punya sarang atau punya liang, kalau dikejar musuh dia masuk ke liangnya. Burung, terutama burung pelatuk itu yang masuk lubang. Kalau ada sarang, kalau ada musuh masuk lubangnya aman. Tapi aku nggak punya, aku diserang kamu pun kena. Jadi ternyata ikut Yesus itu nggak mesti aman. Karena apa, saudaraku? Tuhan izinkan masalah-masalah untuk membentuk kita. Coba kita baca Yohanes 16 ayat 1. Yohanes 16 ayat 1. Semua ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ayat 2. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Enggak aman. Masa kita mau tetap ikut Yesus? Enggak aman. Karena apa, saudaraku? Ketika kita terima Yesus, kita menjadi anak Allah. Tapi sebelum jadi anak Allah, kita anak setan. Yohanes 8:44. Sebelum terima Yesus, kita semua termasuk saya anak setan. Tapi setelah terima Yesus, kita menjadi anak Allah. Si setan ini marah gak? Marah. Berusaha menarik kembali. 1 Petrus 5 ayat 7. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum untuk menarik kita. Ada masalah. Ada masalah. Bahkan banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa kita ini mengalami cobaan dan ujian. Ya. Cobaan dan ujian. Tentunya dari pihak setan mencobai supaya kita jatuh. Tuhan menguji kita supaya kita bertumbuh iman kita. Coba kita baca 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemuliaan imanmu. Ayat yang ke-6-nya dulu. Ayat yang ke-6. Bergembira akan itu sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ngalami. Untuk apa ujian ini? Ayat 7-nya baru. Maksud semua ialah untuk membuktikan kemuliaan imanmu yang lebih tinggi nilai daripada emas dan fana yang diuji kemuliaan dengan api. Iman kita dipertumbuhkan dengan ujian. Saya ngalami. Jadi kalau orang Kristen diberkati terus, nggak maju-maju. Nggak maju-maju. Demikian saudaraku, jadi kita ini tidak lepas banyak masalah. Ternyata di hadapan Tuhan, masalah dipakai untuk membentuk kita supaya kita sempurna. Ya. Kalau aku diuji akan muncul seperti emas, kata Ayub. Murni. Nggak kecampur dengan duniawi. Saudaraku, saya masih ingat ketika saya mengembalakan gereja distrik C ini. Saya kalau khotbah itu bicara penderitaan dulu. Karena Alkitab juga mengatakan demikian. Ya. Di Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan apa sama-sama? Juga menderita untuk dia. 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius 2 ayat 12.
Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus, Yesus akan apa? Ini tertulis. Mau bertahan di dalam Yesus? Mau mundur enggak? Silakan mundur. Karena di pihak Tuhan pun memakai masalah ini untuk memurnikan kita. Kita harus bertahan. Siapa yang bertahan sampai akhirnya akan selamat. Saudara yang selamat? Bertahan. Setiap kita ada masalah. Saya segudang masalah. Saya nikmati aja, saya nikmati. Belum cerita tentang waktu saya mengembalakan distrik ini. Ketika saya khotbah tentang penderitaan, ada 4 orang wanita datang kepada Pak Sarwo, wakil saya waktu itu. Pak, saya mau keluar dari sini karena gereja ini penuh dengan khotbah penderitaan. Akhirnya keluar. Kan saya berprinsip satu hilang pun saya cari. Yesus katakan kalau domba satu hilang dicari, ya, saya cari kemana? Ternyata bergabung dengan gereja yang nikmat. Ikut Yesus diberkati. Per bulannya bayar 1 juta dapat 10 juta. Ya. Bukan ekor, tapi kepala. Yang nikmat. Bergabunglah dengan gereja ini. Gerejanya dekat dari sini. Saya nggak usah sebut namanya. Gerejanya cukup besar. Dia telepon saya. Pak, saya sudah di sini. Kenapa nggak pamit dulu dengan saya? Di sini saya tenang, Pak. Saya nggak tanya. Padahal Pak Sarwo lapor saya. Dia keluar gara-gara Pak Sugeng khotbah penderitaan. Apa yang terjadi? Ketika dia mengalami masalah, 4-4-nya hancur. 2 meninggal. 2 kabur. Waktu COVID, 2-2-nya meninggal. Setiap kita pasti mengalami masalah. Katakan amin. Nggak bisa lepas. Demikian juga kita perhatikan bahwa ternyata kalau ikut aku pasti ngalami. Demikian juga kita harus berpikir-pikir terus ikut Yesus enggak? Karena dalam Lukas 14, enggak saya buka, ayat yang ke-27, hitung anggarannya. Jangan sampai kita meleset di jalan dan berhenti. Ada tuh ayatnya. Siapa baca ini? Ya, hitung anggarannya mau sampai enggak? Karena setan itu masih hancurin kita. Daging ini masih jalan, godain kita. Masih. Jadi masalah ini menantang untuk kita semua. Pikir-pikir ke Yesus. Mau sampai atau tidak. Saya ceritakan tadi tentang 4 orang ini, saudaraku. Saya akan sampaikan, masalah tetap ada. Amin. Cobaan tetap ada. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, coba kita baca 1 Petrus 5 ayat 7. Masih coba menekan kita. Dengan cara mencuri, membunuh, membinasakan. Ya. Serahkan segala khawatirmu kepada ia akan mengingat kamu. 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Ini kepada orang percaya loh. Surat Petrus ini kepada orang percaya. Ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau kita lalai, gak berjaga-jaga, ditelan. Banyak orang Kristen ke gereja, tapi motivasinya nggak benar. Ini motivasi ini yang bisa telan lagi. Duduk sini, tapi ngantuk-ngantuk, nggak dengerin, kritikin khotbah. Ya, sampai kapan orangnya nggak benar? Kadang-kadang juga motivasi ini yang banyak di jemaat. Ya, satu hari ada. Ketika saya masih ibadah di pagi, dulu jam 7 pagi nih.
Jam 7 pagi, biasanya saya jam 6 udah datang di gereja ini. Saya langsung naik ke atas, lihat tempat duduk. Ada bapak-bapak yang duduk agak ke depan tapi pojok. Lagi berdoa gitu. Minggu yang datang atau seminggu lagi, dia duduk di situ. Minggu ketiga masih duduk di situ. Rajin banget nih bapak nih. Kenapa ya? Saya iseng-iseng tanya, bapak rajin banget. Saya sampai ngacungin jempol. Pak, saya datang ke sini pagi-pagi karena nggak tahan di rumah. Istri cerewet banget. Datang karena apa? Nggak tahan dengar cerewetnya istri. Semoga di sini nggak ada. Ya, karena apa? Ini motivasinya salah. Banyak orang datang ke gereja juga motivasinya berbeda-beda. Tolong perhatikan. Ada kucing ngejar tikus. Sama-sama lari. Sama-sama ke gereja lah itu. Sama-sama lari. Kucing lari karena apa? Lapar. Ngejar tikus. Tikus lari karena apa? Takut dimakan. Demikian juga di gereja. Motivasinya berbeda. Harus kita satukan. Motivasi kita di sini adalah mengikut Yesus. Bukan yang lain. Sehingga ada tantangan-tantangan. Ikut kebenaran pun menderita loh. Ikut kebenaran menderita. Saya ngalami, saudara. Saya direndahkan, dijelekin, dibuat saya ini tertekan. Tapi Tuhan katakan ampuni, saya ampuni. Dampak dari saya mengampuni, saya dibenci orang. Bapak kok ngampuni sih? Ikut kebenaran pun dibenci orang loh. Dibenci orang. Saya nggak takut selama ikut kebenaran pasti disertai Tuhan. Amin. Ampuni aja. Ya, demikian juga ada ayat-ayat yang mengatakan kalau mau ibadah, kalau ada masalah di luar beresin dulu, baru ke gereja. Kalau nggak ada gunanya, karena kita ketemu Yesus. Alkitab mengatakan demikian toh. Ya, 1 Petrus di dalam Matius 5 ayat 23-24. Kalau mau ibadah, beresin dulu. Baru ibadah. Kalau nggak ibadahmu nggak ada gunanya. Saya dulu pernah, istri saya dulu almarhum, itu kalau setiap hari marah, terus saya belum beresin dengan dia, saya nggak mau ke gereja. Saya beresin dulu, baru saya ke gereja. Karena apa? Alkitab mengatakan ibadahmu nggak ada gunanya. Banyak suku. Ada teman saya juga karena ingin ibadah. Dia berani loh ngomong begini. Tuhan, ibadah ikut Yesus ini ingin seperti Yesus. Dikuduskan, dimuliakan seperti Yesus. Jadi hal-hal yang dosa ini harus kita beresin. Teman saya ini berani. Tuhan, mata saya ini masih jelalatan. Kalau mata saya ini melihat hal-hal yang negatif terus, dan saya nggak bisa kudus. Alkitab mengatakan, cungkil matamu. Dia berani. Tuhan cungkil mata saya. Karena apa? Ingat-ingat Yesus. Alkitab juga mengatakan, kalau tanganmu punggal, mendingan kita kerajaan surga tanpa tangan, tanpa mata. Ini ikut Yesus. Jadi kaitannya dengan mengikut kebenaran. Yang berikutnya, saudaraku, ikut Yesus ini pasti dianiaya. Kalau kita benar-benar ikut Yesus. Dulu ada cerita di daerah Bukit Asam, India. Ada suku-suku yang masih primitif, suku-suku yang masih menyembah berhala. Oleh pelayanan seseorang dari Inggris, dari Wales, tiba-tiba ada satu orang suku ini terima Yesus dan keluarganya. Bapak, ibu, dan anaknya 2. Akhirnya dia ikut Yesus. Kepala sukunya dengar. Kepala suku dengar. Dipanggil mereka 5-5-nya. Kalau engkau tidak meninggalkan Yesus, meninggalkan ajaran Yesus, aku bunuh engkau.
Aku tetap ikut Yesus. Aku tetap mau iring Yesus. Bertahan. Akhirnya apa? Istrinya dibunuh. Dia tetap ikut Yesus. Kemudian setelah istrinya tanya, dia tetap, walaupun aku sendiri, aku tetap ikut Yesus. Berikutnya saudaraku, karena dia masih bertahan, akhirnya apa? Si suami ini dipenggal juga. Tapi sebelum dipenggal, dia katakan, depan ada salib, dunia di belakangku. Dia nekat loh. Walau sendiri, aku tetap Yesus. Di belakang ada salib Kristus, di belakang ada saya tinggalkan dunia. Dan perkataan-perkataan ini walau sendiri tetap Yesus. Ya, depan salib, belakang dunia. Itu terngiang-ngiang di kepala suku. Terus dengar terus, kok ada suara itu terus terngiang-ngiang terus, nggak hilang tuh. Akhirnya apa? Singkat kata, kepala suku terima Yesus karena bertahan. Kenapa sampai mempertahankan itu? Kemudian saudaraku, ada utusan dari Wirus lagi ketemu dengan kepala suku, dilayani. Akhirnya semua suku ini terima Yesus. Ada lagunya tuh, ya? Gimana lagunya? Coba keras. Walau sendiri ku iring Yesus. Itu nanti kalau kita nyanyikan, ya. Jadi dipertahan dan lagu ini terkenal seluruh dunia. Tetap iring Yesus, walau ada penderitaan. Jadi ini saudaraku, motivasi yang pertama adalah motivasi yang salah. Jadi Yesus melihat orang ini motivasi salah, ikut Yesus ingin nyaman, diberkati. Saya dulu pernah menjadi wakil sekjen karena Pak Sekjennya ada di Jember, saya di Jakarta, sehingga akhirnya tugas Sekjen saya ambil alih. Di itu khotbahnya enak-enak. Yang ikut Yesus kreditnya lancar. Yang ikut Yesus akalnya naik. Yang ikut Yesus waktu ikut prakualifikasi, ikut tender menang. Kan bikin iri yang nggak menang loh. Bikin iri dong yang nggak menang. Ternyata ikut Yesus bukan itu. Bukan itu. Ikat Yesus diberkati. Tapi gue bukan cari berkat. Berkat itu bisa berkat sekarang maupun yang akan datang. Kemuliaan bersama Tuhan Yesus. Sedikit cerita nih, kesaksian. Saya sudah ceritakan kepada salah satu orang. Suatu kali ini kecil, tapi saya semakin cinta Tuhan deh. Saya pulang dari jalan kaki pagi, lewat restoran baru buka di Cinere. Ketika lewat, bau masakan, rawon. Aduh, enak banget ini. Ya. Sampai waktu jalan kaki pakai tongkat, saya jalan kaki tongkat, masih terasa rawon. Sampai rumah jam sampai 11:30, saya makan. Ternyata pembantu saya masakannya apa? Sayur lodeh sama teri. Jauh bedanya. Sayur lodeh, teri sama terong sambel. Bayangin rawon. Apa terjadiku? Akhirnya saya lupakan. Karena apa? Saya tidak boleh kedagingan. Saya matikan. Itu siang. Malamnya nggak kebayang-bayang. Besok paginya, jam 8 pagi, ada bel di rumah. Ding dong. Karena pembantu saya belum keluar, saya terpaksa keluar. Ada Gojek, GoFood itu. Bawa kantong gitu, kantong. Dari mana Pak? Dari restoran A. Saya lupa namanya restoran. Nah, dari siapa? Enggak tuh, restoran A. 3 kali, siapa? Restoran A. Sepertinya nggak mau tahu dia dari siapa. Akhirnya saya terima aja. Saya letakkan di meja, nggak saya buka. Akhirnya saya ke kamar lagi. Tiba-tiba pembantu saya
teriak, Pak, ada kiriman. Iya, di meja. Bukalah. Pak, rawon. Pak, rawon. Kok? Ya, Mazmur 137 ayat 5. Tuhan menjawab doa yang diingin hatinya. Kemudian saudaraku, saya telepon kemana? Siapa yang ngirim rawon? Saya telepon kemana-mana, nggak ada yang ngaku. Akhirnya apa? Tiba-tiba kira-kira jam 10 pagi, ada seorang ibu-ibu. Pak, rawonnya sudah sampai? Belum. Sudah. Kamu yang ngirim? Iya. Puji Tuhan. Kemarin saya kepengen nasi rawon. Bapak nyiksa saya, kata ibu ini. Bapak nyiksa saya. Kenapa? Jam 2 pagi saya dibangunin Tuhan untuk cari rawon. Kalau kita menjadi orang benar, pasti diberkati. Tapi tidak mesti selalu. Kenapa? Setiap berkat yang kita ada, semakin cinta Tuhan. Tuhan kita hidup. Tuhan kita hidup. Saya merasakan, semakin ada mujizat, semakin cinta Tuhan. Semakin ada mujizat, cinta Tuhan. Semakin cinta Tuhan, saya nggak bisa dilepaskan dari Tuhan. Jadi mujizat tujuannya apa? Supaya kita semakin cinta Tuhan. Semakin cinta Tuhan. Jadi ibu ini mengeluh, Bapak nyiksa saya. Malam-malam jam 2 disuruh cari rawon. Saya butuhnya siang, kenapa malam-malam dibangunin. Nah, saudaraku, ini satu cerita tentang hal itu. Jadi saudaraku, ini yang pertama. Motivasi yang pertama yang tidak berkenan di hadapan Allah adalah motivasi ikut Yesus mencari berkat. Ayo kita sadar, kita kemerdekaan dari ini. Yakin berkat yang utama adalah kita dimuliakan bersama dengan Tuhan. Kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Itulah berkat yang terbesar. Yang kedua, kita baca dari ayat yang ke-59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkan aku pergi dahulu untuk menguburkan bapakku. Tapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Saudaraku, agaknya sepertinya Yesus ini sadis ya. Izinkan aku menguburkan, kan wajar loh. Wajar. Kenapa kok biar orang mati, ngubur orang mati? Nggak enak itu. Tapi ini merupakan suatu hal yang harus kita pelajari. Dulu saya nggak ngerti. Saya belajar. Ternyata budaya orang Israel itu dia tidak mau pergi jauh-jauh kalau belum menguburkan orang mati. Sangat terhormat kalau dia menguburkan orang tuanya. Jadi kalau misalnya dia mau merantau, nunggu bapaknya mati dulu. Itu budaya orang Israel. James Walker pernah berkata demikian. Pernah menulis. Ada seorang Israel yang disekolahkan di Amerika. Ambil S1. Sekolah, tamat. Kemudian dia pulang. Pihak yayasan akan disekolahkan sampai S2, S3. Karena orangnya pinter. Tapi setelah sampai Israel, dia gak datang-datang. S2 hampir mulai, dia gak datang. Akhirnya apa? Pihak sekolah telepon. Pertama surat, yang kedua ditelepon. Mana kamu gak datang-datang? Pak, izinkan saya menguburkan bapak saya dulu. Kalau begitu bapak meninggal, kita kirim surat duka cita ya. Gak usah Pak, gak usah. Belum meninggal. Prinsip kami, budaya kami adalah kita gak boleh pergi jauh-jauh sebelum bapak meninggal. Karena sangat terhormat kalau menguburkan orang tuanya. Intinya adalah saudaraku, sebenarnya prinsip yang kedua ini, kalau ikut Yesus, ya lakukan. Segera. Jangan tunda-tunda dengan alasan apa saja. Ini Yesus, ikut engkau. Tapi aku ingin berkurang mati saya. Harusnya benar. Intinya saudaraku, apapun yang kita lakukan, jangan menunda.
Banyak orang Kristen menunda. Percaya Yesus, tunda, nanti sajalah. Mau melayani, menunda. Kesempatan melayani, enggak, nanti dulu. Terlambat, saudaraku, terlambat. Saya sering ketemu dengan seseorang yang menunda. Ada seorang yang sudah bau tanah, saudaraku. Udah cengep-cengep, saya doakan. Terima Yesus ya, enggak boleh kamu. Dia prinsip kepercayaannya. Akhirnya meninggal. Dan sering saudaraku saya lakukan itu. Ya. Karena apa saudaraku? Yang bau tanah aja, sekarang ini banyak yang belum mati. Tapi yang bau parfum cepat mati. Begitu keluar, ketabrak motor, mati duluan. Ini bau parfum. Jadi jangan sampai terlambat. Kalau hari dipanggil, lakukanlah. Katakan amin. Demikian juga banyak orang yang menunda, tidak hanya keselamatan. Mau melayani, nanti, cepat mati. Dan banyak orang menunda-nunda ketika tantangan seperti ini. Siapa yang ingin bertobat? Siapa yang ingin mundur? Siapa yang ingin diberkati? Siapa yang ingin meninggalkan manusia lama? Siapa yang ingin meninggalkan kedagingannya? Nanti aja. Kenapa saudaraku? Kalau hari ini kita mendengar suaranya, lakukan. Ibrani 4 ayat ke-7. Tolong. Hari ini dengar, jangan tunda-tunda. Besok gak tahu. Kita hari ini hari kita, besok hari orang lain. Ya. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Ketika ia telah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan, pada hari ini jika kau mendengar suaranya, sama-sama, jangan keraskan hati. Keras hati itu terlambat kita, terlambat. Kalau saya sadar, kalau lakukan harus ampuni sekarang. Saya tinggalkan manusia lama, tinggalkan. Kalau enggak, kita enggak bertumbuh. Karena apa? Hari besok tuh punya masalah sendiri. Kan ada oplet dulu masih ingat. Hari ini bayar, besok gratis. Pernah lihat itu? Ada tulisannya, hari ini bayar, besok gratis. Hari ini saya masuk ke oplet, bayar. Besoknya saya ketemu lagi oplet ini, wah bayar juga. Bukan hari ini bayar, kemarin enggak. Besok bayar. Hari ini kesulitan sendiri. Kalau hari ini kita dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Banyak jemaat enggak bertumbuh gara-gara apa? Nunda. Nanti. Saya tadi di kamarnya Pak Manu cerita. Ada seorang yang mau santai, ya, di rumah kesel, dia keluar rumah. Begitu keluar rumah jalan-jalan, kejatuhan. Kejatuhan apa? Kura-kura. Mati dia. Kura-kura bisa jatuhin gimana? Ternyata ada burung elang yang nangkap kura-kura di laut, terlalu berat, diangkat ke atas. Keberatan dijatuhin, kena dia. Kita nggak ngerti. Kita ngerti kapan kita mati. Gereja tidak mungkin bertumbuh kalau menunda. Kalau hari dengarkan suaranya, lakukan itu. Yesus nggak senang dengan orang menunda. Termasuk di sini, biar orang mati, mengubur orang mati artinya, memang orang mati penting. Di kitab tradisi Yahudi, mengubur orang mati penting. Tapi percaya Yesus melakukan firman Allah adalah sangat penting, lebih penting. Katakan amin. Lebih penting. Hanya ini terus. Ini penting. Tapi ikut Yesus, bertumbuh, bertobat, itu lebih penting. Jangan tunda. Jangan tunda. Kenapa terlambat? Kenapa saudaraku? Nanti perbuatan kita menyertai kok. Wahyu 3:13. Perbuatan kita menyertai. Kalau di sini masih nempelengin istri, nggak mungkin. Di sini masih ngomongin orang, jelekin orang, nggak mengampuni, nggak mungkin ke sana. Nggak mungkin. Nggak mungkin karena perbuatan kita menyertai. Dan nanti ada pertanggungjawaban kita. Kesempatan indah saudaraku. Ayo hari ini kalau kita mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Amin. Mungkin saya tambah sedikit. Saudaraku, saya belajar setiap apa yang difirmankan Tuhan, saya belajar taat. Tadi saya singgung, kalau mata saya nyeleweng ya, cungkil aja Tuhan. Tangan saya potong kalau saya salah.
Karena apa? Saya ingin melakukan segera. Saya belajar taat. Karena apa, saudaraku? Banyak orang Kristen mengatakan, nggak apa-apa. Kita Tuhan gampang kasih, maka gampang. Tapi ada ayat yang mengatakan, kalau terus-menerus kita berbuat, Tuhan marah loh. Yuk kita baca. Yohanes 3 ayat yang ke-36. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, kepada Yesus, sama-sama ia beroleh hidup yang kekal. Sama-sama, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Sama-sama, melainkan apa? Murka Allah tetap ada. Jangan tunda. Katakan amin. Aminnya kalau hanya di belakang. Jangan tunda, katakan amin. Jangan tunda. Saya percaya kalau gereja ini motivasi benar, tidak menunda, bertumbuh luar biasa. Bertumbuh. 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 Saya tidak akan banyak lebar ini. Sekarang yang ketiga, motivasi yang pertama ada motivasi yang salah. Yang kedua apa? Menunda. Yang ketiga, kita baca ayat yang ke 61. Dan yang 61 ya. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku apa? Pamitan dulu dengan keluargaku. Ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kan gak enak. Pamitan kok gak boleh sih? Sadis banget itu Tuhan Yesus. Pamitan, pamit dulu. Tuhan melihat hati kita. Tujuannya apa dia pamit? Mungkin sungkan. Ini ceritanya. Kita ajak mau jalan-jalan. Padahal orang ini gak mau tapi sungkan. Izinkan aku pamit dulu istriku ya. Dia pamit sama istrinya. Entah benar atau tidak, setelah pamit-pamit balik lagi. Pak, ternyata saya tidak diizinkan istri saya. Jadi saya gak ikut. Padahal saudaraku, ketika saya ketemu istrinya gak pernah ngomong apa-apa loh. Tuhan tahu persis isi hati kita. Kita serius atau tidak, itu Tuhan tahu. Kita ikut Kristus ini kan ngerti mana yang serius, mana yang enggak. Mana yang ingin cinta Tuhan, ada yang asal datang aja lah. Tuhan tahu. Tuhan tidak berkenan pada orang yang setengah-setengah ikut Yesus. Ikut atau tidak sama sekali. Saya berdoa, hari ini ada kemerdekaan. Hari ini ada kemerdekaan. Serius ikut Yesus. Jangan pindah-pindah gereja lah. Tertanam di sini. Karena apa? Kalau pindah-pindah gereja ini orang serius pindah lagi. Pindah lagi. Mungkin di sini ada sudah 5-6 kali tetap tinggal satu tempat. Karena apa? Kalau lagi ditanam satu tempat, baru keluar akarnya dicabut lagi. Oh, belum cabut lagi. Keluar lagi. Mati. Saya lihat ya orang yang pindah-pindah itu mati. Di sini nggak ada. Di sini orang setia. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Setia. Setia satu tempat. Karena di sini sedang dibentuk. Dibentuk saling membentuk. Bertahan enggak? Bertahanlah. Jangan pindah-pindah. Mungkin kalau 1-2 kali enggak apa-apa. Kalau 5 kali pindah lagi. Enggak kebentuk itu. Mulai lagi yang baru kan enggak enak. Ya, belajar setia. Saya merasakan di sini sedang dibentuk Tuhan. Jadi ternyata Yesus katakan orang yang sedang membaca ya, tidak boleh menoleh ke belakang. Artinya apa, saudaraku? Ini adalah perumpamaan orang Yahudi. Ya. Kalau membajak menoleh ke belakang ya rusak bajakannya atau sawahnya. Artinya apa? Seperti istri Lot. Ya, Kejadian 1:19 bahwa yang berjalan ini menengok ke belakang. Ini enggak berkenan. Enggak berkenan. Saudara dan saya harus serius ikut Tuhan. Jangan setengah-setengah. Kalau enggak percuma kita ibadah. Saya harapkan saudaraku, ayo kita semua di sini jangan setengah-setengah. Kalau saya perhatikan saudaraku, ternyata Tuhan senang dengan orang yang
tidak setengah-setengah. Sejak dulu, kalau kita setengah-setengah, Tuhan tidak menyertai. Ya. Coba kita baca di dalam Bilangan 32 ayat 11. Bilangan 32. Kalau yang setengah-setengah Tuhan menyertai. Ya. Bilangan 32 ayat 11. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad, maaf bukan ini. Bilangan 32 ayat 11. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, ini orang yang keluar dari Mesir, ya, yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka apa sama-sama mereka tidak apa mengikuti aku dengan apa sepenuh hati. Orang Israel yang keluar dari Mesir yang setengah-setengah nggak masuk. Demikian juga perlambang. Orang Israel masuk Kanaan itu perlambang. Orang Kristen masuk surga. Orang Kristen yang setengah-setengah, stop. Ayo kita serius. Kita dimerdekakan hari ini. Amin. Kita dimerdekakan hari ini. Kesempatan hari kemerdekaan. Firman-Mu memerdekakan kami. Amin. 1 Raja-Raja 11 ayat 6. 1 Raja-Raja 11 ayat 6. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak apa, sama-sama dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Ya, gak berkenan. Ya. Dan yang terbaik adalah kalau kita ikut, pasti diberkati. Contohnya, ya, Ulangan 1 ayat 36. Ulangan 1 ayat 36. Kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri itu dan kepadanya dan kepada anaknya akan kuberikan negeri yang diinjak itu karena apa sama-sama 3, 2, 1 karena dengan apa sepenuh hati. Di sini tidak ada yang setengah-setengah, semua sepenuh hati. Tepuk tangan untuk Yesus. Sini sepenuh hati. Jadi aku dari 3 hal ini, mengapa Yesus nggak berkenan? Pertama, motivasi salah. Yang kedua, menunda. Yang ketiga apa? Dengan apa? Setengah hati, tidak sungguh-sungguh. Semoga hari ini, hari kemerdekaan ini kita dimerdekakan. Amin. Kita dimerdekakan, amin. Yuk bangkit berdiri. Buka tanganmu. Buka ke depan. Buka tangan. Saya akan doa dulu baru saudara jawab. Tuhan Yesus, hari ini kami dimerdekakan dari cara yang salah mengikut Yesus. Kami tahu hari ini bukan kebetulan. Hari ini adalah hari anugerah bagi kami. Janji-Mu Tuhan, firman-Mu memerdekakan kami. Kami berjanji Tuhan, apa yang kami dengar akan kami lakukan. Sekarang tidukan saya. Tuhan Yesus, lebih keras. Tuhan Yesus, kami berjanji. Setelah kami mendengar firman-Mu, satu, kami mempunyai motivasi yang benar. Dua, kami tidak mau menunda-nunda lagi. Apa yang perintahkan kan kami lakukan. Yang ketiga, kami akan sepenuh hati melayani Tuhan. Sepenuh hati mengiring Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang tutup tanganmu. Masukin ke kantong. Lakukan itu. Tuhan Yesus memberkati. Lagunya kemana? Mau Inggris bisa lagu? Mengikut Yesus keputusanku, Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingat. Sekali lagi, lebih keras lagi, mengikut Yesus.
Mengikut Yesus. Tepuk tangan. Keputusan mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusan. Ku tak ingat, ku tak ingat. Katakan, walau sendiri, walau sendiri, ku tak pilih. Walau sendiri, ku dekatiku. Walau sendiri, ku tetapi, ku tak ikat. Katakan, dunia di belakang, dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia belakang, dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ikat, ku tak ikat. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ikat, ku tak ikat. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Semua siap untuk mengikuti Yesus? Semua siap untuk mengikuti Yesus? Haleluya. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Sugeng Prasetyo untuk pelayanan pada siang hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Baik jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan diri kita untuk kita memberikan persembahan. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang telah memerdekakan kami Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus untuk kami selalu mengikut Engkau Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami dan menjadikan Engkau Tuhan di atas segala-galanya Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami ingin memberikan Tuhan apa yang sudah Engkau titipkan pada kami Tuhan. Biarlah sepenuhnya kami memberikan dengan penuh sukacita bagi kemuliaan-Mu Tuhan, bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Kami siap untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan dapat memberikan melalui kotak persembahan yang ada di depan ataupun melalui kris yang tertera di depan bangku saudara. Tuhan Yesus memberkati. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, Kaulah sukacitaku, bersukaralah-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, benar perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Sama-sama kita katakan, Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ya, ikut kehendak-Mu, ku berjalan
Yesusku. Katakan kaulah sukacitaku. Sukacitaku. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Selanjutnya kita akan menyaksikan pengumuman ibadah untuk minggu ini. Shalom saudara terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Roksimas. Bersama saya Minar, berikut info sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Fukwetkian. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa beribadah bersama di minggu mendatang. Youth Satu Depan akan dilayani oleh Kak Wimpi Chandra. Kami mengajak seluruh jemaat muda untuk bergabung dalam ibadah youth yang diadakan hari Sabtu jam 5 sore di lantai 5. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Akan diadakan lomba 17 Agustusan bertemakan Harmoni Kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Agustus 2026 bertempat di GBI Sungai Yordan Roksimas lantai 2 pada jam 1 siang sampai selesai. Untuk pendaftaran komsel dapat menghubungi saudari Minar. Bulan ini akan diadakan diskusi Alkitab pada hari Kamis 27 Agustus 2026 jam 7 malam via Zoom, bertemakan penciptaan lagu rohani, pengilhaman rohani atau pengalaman pribadi, dengan pembicara Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Pray, Praise and Worship akan diadakan kembali pada hari Sabtu 26 September 2026 jam 10 pagi di lantai 3, bertemakan Rise Up, Lukas 21 ayat 36, dengan pembicara Bapak Pendeta Dani Supangat. Baptisan bulan ini akan diadakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026 jam 7.30 pagi di Kolam Baptis lantai 1. Untuk pengarahan baptis akan dilakukan pada hari Sabtu 29 Agustus 2026 jam 1 siang di ruang rapat 1D. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Ibu Ani. Bagi jemaat yang akan dilayani dalam pemberkatan nikah kudus di tahun 2026, bimbingan pranikah kelas kedua akan dimulai di periode Juli sampai Desember. Pendaftaran dapat menghubungi Ibu Ani. GBI Sungai Yordan Roksimas mengadakan persekutuan doa kantor yang dilaksanakan setiap hari Jumat jam 12 sampai jam 1 siang. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Leksi. Bagi jemaat Tuhan, setelah ibadah ini dapat menghampiri kantin Uli yang bertempat di area parkiran GBI Sungai Yordan Roksimas. Mari kita berfellowship dan mendukung usaha sesama jemaat. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan hari ini ada yang spesial Bapak Ibu semua. Hari ini dari Teens akan memberikan persembahan tarian-tarian bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berikan aplaus. Silakan anak-anak Teens.
Wow, luar biasa ya. Dari sejak teen sudah mempersembahkan tarian bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kembali kami ingin mengingatkan bahwa hari ini Bapak Ibu kita akan mengadakan lomba 17 Agustusan. Jadi nanti setelah ibadah telah disediakan juga makan siang. Jadi kita sama-sama ya makan siang, berfellowship terlebih dahulu. Baru setelah itu kita akan melanjutkan lomba di lantai 2. Ya, lombanya di lantai 2. Jadi nanti sama-sama makan dan kumpul di lantai 2. Kurang lebih acara lomba ini mungkin akan berakhir di kisaran 2:30 lah, kurang lebih seperti itu ya. Dan hari ini ada yang spesial juga nih Bapak Ibu. Secara tidak sadar dari antara jemaat Tuhan sudah dipilih 3 orang pemenang yang menggunakan kostum kemerdekaan atau kostum merah putih. Woo! Siapakah dia? Ada yang penasaran siapakah dia? Oke, saya panggil yang pertama ya. Yang pertama adalah Pak Koko. Kita berikan aplaus ya, nggak apa-apa nggak usah maju, tetap di bangku aja. Saya panggil yang kedua ya. Yang kedua adalah Ibu Oni dari Dadap. Dan yang ketiga agak mengejutkan soalnya nih. Karena ternyata pemenangnya adalah mami saya sendiri. Yaitu Ibu Vivi. Ya jadi tadi yang namanya sudah disebutkan, setelah pulang nanti bisa mengambil hadiah. Di Asyir tuh oleh Pak Daniel ya. Oh ya Pak Daniel yang akan memberikan hadiahnya ya. Jadi tadi Bapak Ibu yang sudah disebutkan namanya sebagai pemenang nanti bisa mengambil hadiahnya di Pak Daniel. Oke. Dan terakhir satu lagi, setelah selesai ibadah juga bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, tidak lupa ya di depan sudah ada dari tim doa. Jadi Bapak Ibu yang ingin didoakan pergumulannya semua bisa nanti bertemu dengan tim doa di belakang setelah selesai ibadah. Oke. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sebelum kita berpisah, tapi habis ini kan kita akan lomba ya. Jadi kasih dulu cos, katakan merdeka. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu ya Tuhan. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi kita katakan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh Kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan, di mana kami sudah beribadah kepada Engkau Tuhan. Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani di pagi hari ini. Baik WL singer, pemain musik, tamborin, soundman, multimedia, semuanya kamera. Tuhan memberkati mereka. Tuhan menuntun setiap langkah hidup mereka Bapak. Biar mereka boleh melakukan yang terbaik buat Engkau ya Bapak. Kuduskan setiap hati dan pikiran mereka, sehingga mereka boleh berkenan kepada Engkau ya Bapak. Tuhan terima kasih buat firman
firman-Mu Bapa yang sudah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Biar kami tetap mengiringi Yesus untuk selama-lamanya. Biar kami tetap mengiringi Yesus sampai kesudahan zaman Bapa. Tidak kami tinggal dalam kesendirian kami Bapa, tapi kami percaya biar Tuhan kami boleh bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyatakan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, berikan kekuatan, hikmah, bijaksana, akal budi, kesehatan dan umur panjang Kau berikan buat hamba-Mu Tuhan Pak Sugeng Tuhan. Tuhan berkati dia, tuntun dia senantiasa sehingga Bapak boleh berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak buat siang hari ini Tuhan. Kami berdoa Bapak buat gereja kami GBI Sungai Yordan. Tuhan memberkati gereja kami Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan berkati pada tim penggembalaan tempat ini Tuhan, melalui pemimpin kami gembala, bahkan wakil Tuhan, Kadif Tuhan, Korbit Tuhan berkati semua dalam nama Yesus. Biar Tuhan kami boleh melakukan yang terbaik buat Engkau ya Bapa. Satu hati, satu pikiran, satu roh untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada perpecahan di dalam nama Yesus. Tidak ada adu domba dalam nama Yesus. Semuanya boleh mengiring Engkau sampai kesudahan zaman. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan kami berdoa buat Indonesia, buat bangsa kami di mana Tuhan kami boleh kerja, di mana Tuhan kami boleh belajar, di mana Tuhan kami boleh berbisnis. Tuhan berkati bangsa kami mulai dari Sabang sampai Merauke. Tuhan menuntun bangsa kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati pemimpin Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Gibran sebagai wakil. Tuhan bahkan para kabinet Tuhan Menteri, semuanya DPR, legislatif, yudikatif. Tuhan berkati, berikan kepada mereka roh takut akan Engkau sehingga bangsa kami dimerdekakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan buat esok Tuhan kami boleh memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia ke-81. Tuhan berkati bangsa kami Tuhan, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biar bendera merah putih boleh berkumandang di bumi pertiwi ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bila kemerdekaan ini Tuhan boleh menjadi bagian bagi kami semuanya Tuhan, seluruh umat bangsa Indonesia ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga para TNI keamanan yang ada di bangsa ini, kepolisian, tentara, angkatan laut, angkatan udara. Tuhan berkati mereka menjadi satu kesatuan untuk menjaga NKRI ini, karena kami tahu Bapak, NKRI itu harga mati di hadapan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa buat para pendahulu-pendahulu yang merebut bangsa kemerdekaan ini Tuhan. Tuhan berkati keluarga mereka Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami boleh bebas beribadah Engkau Tuhan. Kami boleh bebas menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Engkau ya Bapak. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, sebelum kita menerima doa berkat, mari sama-sama kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara terkasih, ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati, selamat siang, selamat hari Minggu.